Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Kali ini kita membahas tentang pergerakan dari para konglo yang hari ini mulai rebutan bisnis data center, Pak Yai. Ya, betul. Jadi setelah beberapa waktu lalu grupnya Pak Hasim Joyo Hadikusumo, grupnya Salim Group. Nah, sekarang Astra sudah mulai masuk di bisnis data center. Seperti kita ketahui bersama, Pak Yai, jadi Astra ini kan tempatnya orang-orang hebat lah di negeri ini, orang-orang pintar untuk bekerja di grup Astra ini. Ya. Karena jebolan Astra itu melahirkan pengusaha-pengusaha ataupun konglo-konglo baru, kayak Pak TP Rahmat, Pak Edwin Suryawijaya, dan lain-lain. Nah, bagaimana Pak Yai melihat pergerakan dari Astra Internasional yang mulai masuk di bisnis data center? Ya, Silahkan oke. Pak Yai. Nah, sebelum ke sana teman-teman, saya mau menjelaskan sebuah data yang menarik ya, bahwa data center di Indonesia itu diprediksi kebutuhannya akan terus meningkat sampai dengan 2028, Pak. Oke. Dengan pertumbuhan yang cukup fantastis, yaitu 14-18% setahun, Pak. Luar biasa. Ya, gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa banyak konglo yang sekarang getol untuk memasuki bisnis data center. Itu karena ya biasalah, mereka di mana ada cuan selalu ada mereka kan. Betul, ya. betul. Ada gula, ada semut gitu ya, gitu ya. Nah, itu dimulai dari Antoni Salim yang masuk ke DCII ya. Yang punyanya Toto Sugiri itu, Pak, yang kemudian itu melambungkan harga sahamnya sampai 300.000, Pak, dari harganya cuma 700 rupiah gitu kan. Nah, kemudian setelah itu muncul emiten namanya Area, kode sahamnya Area. Area ini adalah emiten yang kecil lah ya, di daerah Depok gitu ya. Ini adalah data center tier 4. Jadi data center itu ada tier 4, ada tier 2, tier 3, tier 2 dan tier 1. Nah, kalau DCI itu data center tier 1 kemudian ya. Kemudian berikutnya setelah Area itu kemudian muncul DSAA atau Dian Swastika yang itu holdingnya Sinarmas. Betul. Setelah dia masuk ke MSCI ya dan dapat duit banyak mungkin ya, triliunan rupiah. Kemudian dia juga mengumumkan bahwa DSAA ini juga akan bergerak dari sektor properti menuju ke data center. Luar biasa. Nah, dia sudah mulai membangun kawasan untuk data centernya itu di BSD, Pak. BSD. Nah, di BSD. Jadi mungkin Anda bisa juga pantau emiten BSDE yang bakal kesulut positif dari rencana DSAA untuk membangun data center di propertinya, yaitu di Bumi Serpong Damai atau BSDE yang juga punya Sinarmas, Pak. Ya, Sinarmas, betul. Dan secara infrastruktur memang sudah mumpuni ya untuk dibangun data center di situ. Betul. Karena kan ketika kita membangun data center itu nggak boleh sembarangan, Pak. Iya. Yaitu tentunya di daerah itu juga sudah harus ada pembangkit listrik yang independen di luar PLN kan gitu ya. Betul. Yang bisa menjamin suplai listriknya. Karena yang namanya data center ini listriknya gede banget, Pak. Betul. Jadi kalau sampai mati ya bahaya lah. Jadi nggak boleh padam listrik ya ketika kita bangun sebuah data center ya. Makanya kemudian lampu, gitu, makanya kemudian data center itu sekarang juga banyak berdiri di kawasan yang sudah ada listrik mandirinya seperti Jababeka. Jadi juga emiten Jababeka ya. Kija dengan kode saham Kija, KIJA itu juga patut Anda untuk cermati, karena Lipo sedang membangun kawasan khusus untuk data center dan perusahaan IT, itu namanya Silicon Valley.
Silicon Ya, Valley. Silicon Valley yang ada di Lipo. Lipo. Ya, gitu ya, yang Oke. ada di Lipo Cikarang ini. Oh, Nah, oh. jadi LPCK ataupun KIJA ini juga boleh menjadi perhatian juga Oke. ya, yang related ke properti yang ada kaitannya dengan teknologi ya. Ya, benar-benar. Nah, kemudian berikutnya adalah aku tadi ngomong apa? DSAA. DSAA. Ya. Kemudian Sinar berikutnya tentunya adalah TRIN ya. Trinity Punya ini Pak kan sebelumnya Hasim punyanya Bong Chandra, seorang motivator, kemudian dibeli oleh keluarga Hasim melalui anaknya ya itu ya, Iya, Saraswati itu ya, Bu Saraswati ya. Kemudian TRIN ini sudah berganti skop bisnis menjadi data center juga. Betul. Dan TRIN ini untuk kontraktor data centernya itu pakai kontraktornya TRIN, yaitu emiten True, yaitu TRUE. Makanya TRIN dan True ini kan udah melambung tinggi sekali. Betul, ya. betul. Nah itu Pak, jadi kemudian ekosistemnya lagi ada juga saham yang ya semi-semi gorengan, ada ya saham namanya FOLK, Volt. Nah itu juga lagi naik tinggi karena satu ekosistem dengan TRIN, dengan True, yang semuanya basisnya ke teknologi. Dan yang menarik ini sebenarnya yang belum terlalu naik harganya ini adalah Astra dan juga properti yang dia akuisisi yang kemudian akan dijadikan data center, yaitu Mega Manunggal Property atau MMLP. Ya. Jadi Mega Manunggal Property ini diakuisisi Astra sebelumnya untuk perusahaan logistik. Ya, dia punya titik propertinya di beberapa titik di Jakarta dan di Surabaya. Nah, kebetulan secara infrastruktur juga mendukung nih Pak untuk dijadikan data center di wilayah pergudangannya MMLP ini. Nah, oleh karena itu kalau Anda lihat publikasinya di sini nanti bisa Anda lihat bahwa ASI itu sedang getolnya membangun data center di wilayahnya MMLP. Nah, sebelumnya ya ASI ini sudah berinvestasi di data center, Pak. Jadi di tahun 2023 ya Astra itu berinvestasi 25% sahamnya di perusahaan data center asli Amerika yang kemudian masuk ke Indonesia namanya Equinix. Dan itu dia bangunnya di daerah Kuningan, Jakarta Selatan yang memang kawasan data center. Anda tentunya tahu ya ada 3 gedung yang sangat strategis ya yang untuk data center, yaitu ada Cyber 1, Cyber 2, Cyber 3 ya. Gedung Cyber 1, Cyber 2, Cyber 3 yang itu sebenarnya menjadi jantungnya apa namanya IT-nya Indonesia itu server-servernya itu di gedung Cyber 1, Cyber 2, Cyber 3 itu termasuk DCI juga ada di situ Pak. Ya semoga Trump ini nggak tahu Pak gedung itu. Kalau tahu gedung itu ya takutnya didung gitu, selesai lah gitu ya. Gitu ya. Internet gitu. Padam semua. Padam semua internet kita dan padam semua ini apa namanya aplikasi-aplikasi yang kita punya itu padam semua. Gitu ya. Nah itu jadi ini juga bisa Anda lihat ya sinyalemen bahwa asing itu tertarik dengan transformasi dari ASI ini, terutama ketika dia masuk data center. Anda bisa melihat dari akumulasi asing yang sudah terjadi mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15, bisa dicek di sini nanti ya, bisa Anda lihat. Juga yang akumulasi juga bandar-bandar keren loh, ya bukan bandar-bandar asing sembarangan ya. Ya di sini ya teman-teman ya, bandar asingnya itu kodenya itu ada AK. AK lagi-lagi UBS Sekuritas ya. UBS, ya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dia mengakumulasi itu sebesar 416.790 lot ya. Kemudian yang kedua adalah broker broker BK itu JP Morgan Indonesia itu 214.000 lot. Kemudian ada CC yang itu juga biasanya juga dipakai asing meskipun itu Mandiri Sekuritas itu 156.000 lot masih punya barang.
Punya barang. Kemudian ada broker KZ, AG, DP, dan RB yang semuanya itu broker asing. Oke. Nah, Luar biasa nih. iya, kadang kita sebagai retail itu telat dapat data ya. Jadi kita kadang telat analisis juga. Iya. Ya. Kenapa itu Pak ya? Apa memang dibuat seperti itu atau memang bandar lebih tahu dulu daripada pergerakan saham? Ya karena ya sesuai dengan yang disebut oleh Warren Buffett di bukunya bahwa memang bursa saham itu tidak menjadi tidak menjadi kesetaraan. Gitu. Jadi kenapa tidak menjadi kesetaraan? Karena ada orang-orang tertentu yang itu dapat informasi lebih awal daripada golongan tertentu. Jadi misalkan kayak golongan investor asing, kemudian broker-broker saham yang besar, fund manager itu biasanya mereka sudah dapat bisikan terlebih dahulu sebelum bisikan itu menjadi berita. Nah, sedangkan kita orang retail itu baru tahu kalau beritanya sudah naik di media. Makanya kita suka telat. Betul. Ya, makanya kita suka telat reaksi. Jadi asing itu selalu reaksi duluan, bandar itu selalu reaksi duluan, sedangkan retail ketinggalan. Oleh karena itu, saya juga terinspirasi sama filosofinya Denmark yang ada di Greenland itu kan. Dia bilang kan sekarang karena dulu Denmark itu pernah kalah gara-gara diinvasi Nazi, kemudian telekomunikasinya itu rusak, gitu kan, sehingga pasukan di lapangannya itu nggak tahu harus berbuat apa, belum ada perintah dari komandannya untuk menyerang Nazi kan. Jerman kan, akhirnya kalah kan. Nah, sejak saat itu ada undang-undang yang di Denmark itu bilang kalau pokoknya ada musuh datang, ya itu langsung tembak aja, nggak usah tunggu perintahnya dari jenderal atau apa. Pokoknya kalau Trump masuk langsung tembak, gitu aja, gitu ya. Nah, begitu juga kami di Saham Bagus itu juga kita tidak nunggu beritanya rilis, Pak. Kita nggak nunggu beritanya muncul di DCII, ASII atau MMLP ini mau apa. Pokoknya lihat begitu asing reaksi masuklah kita, udah kayak gitu aja. Nah, nanti ketahuannya baru belakangan, ternyata ABCD alasannya asing masuk, bandar masuk gitu ya. Jadi supaya kita sebagai investor retail itu tidak telat, teman-teman. Jadi kita bereaksi bersama mereka, jangan reaksinya baru kalau beritanya sudah muncul, baru kita beli-beli FOMO, akhirnya apa? Akhirnya kita dijadikan exit strategi mereka. Mereka udah beli duluan di bawah, beritanya naik, harganya kemudian bisa naik, mereka jual, kita malah beli, akhirnya kita nyangkut. Nah itu, jadi itu salah satu tips kenapa di Komunitas Saham Bagus kita alhamdulillah banyak cuan. Jadi nggak banyak yang nyangkut jadi anggotanya juga Pak ya, karena mengikuti tadi ya. Begitu asing beli. Gitu Jadi kita selalu mengikuti struktur market, yaitu asing, broker, atau bandar dan aksi korporasi. Nah, 3 hal ini. Baiklah pemirsa, kita stay tune di video berikutnya dan jangan lupa pantau terus sahambagus.co.id dan selalu cuan. Salam investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.